Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya sahabat Dasat? Sehat ya? Gaspol! Gaspol! Boleh tepuk tangan dong. Oke, pada malam hari ini Gaspol akan membahas sebuah tema yang lagi rame banget di sosial media saat ini. Karena banyak sekali orang yang sekarang tuh sedikit-sedikit curhat, dikit-dikit posting, bikin quotes galau. Dan sudah naluri kita sebagai manusia untuk mencurahkan isi semua yang ada di kepala dan juga di hati. Padahal masalah itu bisa saja jadi aib kita ataupun keluarga kita. Yang secara nggak sadar justru kita mengumbarnya sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala aja selalu menutup aib kita. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama guru kita nanti dalam tema Jangan Umbar Aibmu. Nah, seperti biasa kami telah menyiapkan polling terlebih dahulu nih untuk sahabat Dasat yang hadir di studio mengenai tema kita hari ini. Tadi sudah di-share juga melalui link, sahabat Dasat silakan disiapkan handphonenya, dilihat lagi linknya, dibuka linknya untuk memilih jawaban dari pertanyaan polling yang sudah kami berikan. Oke, pertanyaannya boleh saya bacakan juga ya, adalah menurut sahabat Dasat, kenapa sih orang-orang pilih curhat di sosial media? Apakah A, caper? B, cari solusi dari netizen, atau C, bikin lega? Sudah dijawab semuanya? Nah, untuk membahas apakah pilihan-pilihan sahabat Dasat di sini sudah tepat, langsung saja kita undang guru kita. Ini dia Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Kinos, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang banget kalau syuting sama Pak Ustadz tuh selalu segar, putih, Besti, bercahaya. bagaimana kabarnya? Besti. Keren Pak Ustadz. Wangi gitu ya Pak Ustadz, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga sehat dan juga bercahaya seperti Pak Ustadz terus ya. Amin. Bentar Pak Ustadz, getar nih Pak Ustadz. Maaf. Lupa di silent. Maaf ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Nanti curhatnya. Iya, ini lagi syuting. Iya, oke bro. Maaf Pak Ustadz, biasalah. Kalau orang yang suka kelihatan itu enak dibawa curhat tuh pasti banyak aja yang bawanya pengen curhat. Jadi teman saya ini ada nih, belakangan ini lagi suka curhat tentang istrinya, keluarganya. Saya dari lubuk hati terdalam sebenarnya ada keinginan untuk membantu gitu. Tapi di sisi lain kok saya takut mencampuri urusan orang lain. Boleh nggak dikasih tahu nih Pak Ustadz, baiknya saya nih sebagai orang yang dicurhatin harus gimana sih Pak Ustadz? Kita harus melihat posisi masalahnya seperti apa. Kalau yang curhat itu perempuan, istri ya. Lalu dia kerjanya jelekin aja terus suaminya. Hati-hati, ada juga modus. Ya, modus dalam arti mencari perhatian dari laki-laki lain, akhirnya curhat, terjadi kecocokan perasaan. Akhirnya terjadilah perselingkuhan. Bahaya, nggak boleh Pak Ustadz, ya, nggak boleh. Itu jangan sampai seperti itu. Min Kalau dia meminta saran, dan itu saran dalam kejangkauan kemampuan kita berikan sarannya. Tapi kalau dia sudah cerita aibnya, itu langsung ditegur. Oh, kita yang menegur Pak Ustadz? Langsung tegur. Saya pun ketika dalam pengajian ada yang tanya, Ustadz gini, anak saya begini, atau suami saya begini, istri saya begini, dan begini-begininya itu jelek, langsung saya tegur. Lain kali kalau mau bertanya, jangan di depan umum menjelekkan keluarga. Ya, lalu gimana caranya? Bikinlah cerita. Ustadz, ada yang saya lihat seperti ini, ada saya baca seperti ini, suaminya seperti ini. Gimana menurut Ustadz? Ya, jangan langsung nunjuk hidung suami. Bayangkan kalau di depan orang banyak curhat, lalu menjelek-jelekkan keluarganya. Padahal agama sudah jelas dan terang benderang dilarang mengungkap aib orang lain. Orang lain aja dilarang, apalagi aib keluarga sendiri. Ya, apakah tidak boleh curhat? Boleh, tapi pilihlah tempat curhat yang baik.
ketika Anda curhat kepada orang lain, hakul yakin pasti terungkap. Anda cerita kekurangan keluarga, meskipun Anda ngomong, jangan kau cerita ya, ini rahasia keluarga saya, ini aib keluarga saya. Enggak, tidak akan bocor ini. Padahal tempatmu curhat, ember bocor. Ya, maka curhatnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kala ada yang berkata, masa sih dia bocorkan isi hati saya, curhatan saya, dia kan masih saudara sama saya, Ustadz. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Ya, saudaranya. Saudaranya sendiri. Masa sih dia ungkap aib saya, Ustadz? Itu masih paman saya, bapakku dengan bapaknya masih saudara. Siapa yang halangi Nabi dakwah? Abu Lahab. Pamannya. Pamannya sendiri. Itu masih sepupu sama saya, Ustadz. Siapa? Abu Sofyan yang menghalangi Nabi awal-awal dakwah di Mekah. Itu sepupu Nabi. Maka itu pelajaran, pesan yang sangat kuat buat kita. Jangan curhat sama manusia. Lebih baik curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pilihlah tempat curhatmu yang tepat. Keluargamu sendiri yang paling dekat, yang kamu anggap ini bisa dipercaya. Tapi saya juga tidak masuk akal kalau dikatakan curhat bercerita itu mengurangi beban pikiran. Buktinya masalahmu tidak selesai. Ya, saya ketika curhat, Ustadz, pelong pikiran saya. Iya, waktu ngomong. Tapi setelah kembali ke rumah masuk kamar, kan tidak selesai itu masalah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Supaya Allah memberikan pertolongan. Kecil itu buat Allah selesaikan masalah kita. Dan Allah sudah janji. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu tantangan Allah. Das'at, kau minta sama saya pasti kabulkan. Dan kalau Allah tempat kita meminta, kecil buat Allah. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Gimana caranya? Tidak masuk akal. Tidak usah kau pikir gimana caranya. Dekati saja Allah, biar Allah yang pikirkan caranya. Adik-adik, bisa tidak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Wanita suci tidak pernah disentuh laki-laki, melahirkan Isa alaihissalam. Sesuatu yang tidak logis saja, sesuatu yang tidak rasional saja, mampu Allah lakukan, apalagi persoalan-persoalan yang sangat kecil. Maka mintalah hanya kepada Allah. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah punya masalah dalam hidup ini. Rasulullah dengan istri beliau punya masalah dalam hidup ini. Khadijah itu juga punya masalah dalam hidup beliau. Apakah beliau tidak curhat? Beliau curhat. Suatu ketika, ketika Khadijah sakaratil maut, itu kan datang malaikat Jibril. Karena Rasulullah bersedih, ditinggal istri. Waktu itu Khadijah menangis. Lalu Nabi berkata, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah denganku? Kata Khadijah, tidak. Yang saya pikirkan gimana kalau saya wafat nanti. Selama ini orang masih sungkan menyerangmu secara terang-terangan. Karena ada aku Khadijah istrimu, bangsawan Mekah yang sangat disegani. Ya, gimana kalau saya meninggal nanti, siapa yang membantumu dalam dakwah dari segi materi? Kalau bahasa kita sekarang ya, siapa yang dorong kamu, bantu kamu dari segi material? Selama ini saya, kan Khadijah kan kaya. Barang-barang mewah di Mekah itu sepenuhnya milik Khadijah. Ketika saya wafat nanti siapa? Maka Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja tulang belulangku laku untuk dijual ketika saya wafat, gali kuburku, jual, kau pakai untuk dakwah. Menetes air mata Rasulullah. Datang Jibril. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Allah titip salam kepada Khadijah. Mau dapat WhatsApp saja dari presiden, apa ndak bangga? Satu kampus kau kasih lihat WhatsAppnya presiden. Padahal presiden ada habis masa jabatannya. Ya kan? Iya. Allah titip salam kepada Khadijah. Nah, kemudian Jibril melanjutkan lagi. Ya Muhammad, juga Allah telah sediakan Khadijah istana dalam surga yang terbuat dari mutiara, bukan terdiri dari jamrud, bukan terdiri dari emas. Kenapa? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Semua persoalan-persoalan suami istri, persoalan dalam usahanya, dia tutup rapat, dia berdoa kepada Allah,
lalu dia keluar memproduksi kebaikan-kebaikan. Begitulah mestinya kita. Curhat kepada Allah, biar Allah yang selesaikan persoalan-persoalan kita. Dahsyat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, sahabat Dasat, pastikan jangan kemana-mana karena saat lagi kita membahas hasil polling yang tadi sudah kita berikan untuk teman-teman atau sahabat Dahsyat yang ada di studio. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol! Gaspol memang! Mengungkap aib di medsos itu, apa betul? Lega. Membuat lega. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Tentu pertanyaannya, bagaimana minta pertolongan kepada Allah? Yang saya sering lakukan, buka Quran. Tapi kalau misalnya milihnya lebih baik yang mana? Si A atau si B? Milih jodoh lewat sosial media. Gimana tuh Pak Ustadz? Jeripaya, ikhtiar, minta saran. Kalau betul-betul niat mencari kebaikan, Allah pasti mengganjarnya dengan pahala-pahala kebaikan.